Allah awil aksi. Kata Syekh rahimahullah, wa alam anna ittiba'al ulama wal umara fi tahlil ma haramallahu wa bil aksi yang kasim ila thalathati aqsam. Ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dia mengikuti ulama atau umara penguasa itu ridho, dia lapang dengan perkataan dan perbuatan ulama dan umara tersebut. Dia mendahulukan perkataan mereka sakhitan li hukmillah, karena dalam keadaan dia tidak suka terhadap hukum Allah. Karena dalam keadaan dia tidak suka pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini kata Syekh, kafir, fawa kafirun. Dia kafir. Kenapa kafir? Li'annahu kariha ma anzalallahu, karena dia tidak suka terhadap apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah, hukum. Fahabatallahu amalahu, dan Allah menghanguskan amalannya. Fala tuhbatul amal illa bil kufr, dan tidak ada yang menghanguskan amalan seseorang kecuali karena kekufuran. Fakullu man kariha ma anzalallahu ta'ala fa huwa kafirun. Semua yang tidak suka terhadap apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Baiklah. Itu yang pertama. Yang kedua, asani ayutabi'un fi dzalika radiyan fi hukmillahi wa 'aliman annahu amsal wa aslah lil ibad wal bilad, walakin lihawa fi nafsihi ikhtarahu ka ay yurida mathalan wadhifah. Fa hadha la yukaffar walakinnahu fasik. Yang kedua adalah yaitu dia mengikuti ulama atau umara di dalam keadaan dia ridho, dia cinta terhadap hukum Allah, dia cinta pada hukum Allah, dia mengimani bahwasanya hukum Allah, syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah lebih pantas dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan hamba dan negara. Akan tetapi karena hawa nafsunya, maka dia lebih memilih mengikuti ulama dan umara di dalam menyelisih syariat Allah. Seperti kata Syekh rahimahullah, dia mengikuti ulama atau umara penguasa tersebut misalnya karena ada kepentingan urusan pekerjaan dunia lah, intinya wadhifah itu dunia. Maka orang seperti begini tidak dikafirkan, namun dia fasik, pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar, ya, dan dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah, Allahumma sallim sallim. Yang ketiga, salisatu ayutabi'ahum jahilan, yaitu dia mengikuti ulama atau umara di dalam menyelisih syariat Allah, yaitu mengikuti ulama dan umara terhadap apa yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia mengikuti ulama atau penguasa tersebut, umara, bodoh. Dia tidak tahu, sehingga dia cuma menduga, berbaik sangka pada ulama atau umara tersebut bahwasanya apa yang mereka putuskan, apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka perintahkan itu adalah hukum Allah. Karena memang dia bodoh, dia tidak tahu, tidak ada ilmunya atau kurang ilmunya. Maka orang yang mengikuti ulama atau umara yang menyelisih syariat ini dalam keadaan dia bodoh, menyangka itu bagian dari hukum Allah, terbagi menjadi dua golongan kata Syekh. Yang pertama, golongan orang bodoh ayyumkinahu wa ya'rifal haqqa bi nafsihi fa huwa mufritun aw muqassirun fa huwa athim. Yaitu golongan yang pertama, dia bodoh tapi masih mungkin, sangat mungkin sekali dia bisa mengetahui kebenaran, dia memahami kebenaran dengan dirinya sendiri, tapi dia tidak mau, dia meremehkan, dia melalaikan, dia anggap enteng. Fahuwa athim, maka dia berdosa pula, yaitu melakukan dosa besar. Kenapa dosa besar? Lianna Allah amara bisu'ali ahli ilmi inda adal min ilm, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk apa? Bertanya kepada ulama
bertanya kepada ahlul ilmi, ya. Bertanya kepada ulama. Ini penting. Baik. Ketika tidak tahu ilmunya, nah ingat itu ya, bertanya kepada ahlul ilmi itu sudah kita jelaskan bahwasanya bertanya kepada ahlul ilmi itu terbagi menjadi 3. Sebagaimana Allah berfirman, fas'aluhu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Terbagi menjadi 3, yaitu kita bertanya pada ulama ahlul ilmi, yaitu ketika kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu dengan ayat ini. Kemudian ketika bimbang, apa itu? Sebagaimana hadis yang kita sudah sebutkan, ada riwayat Bukhari, riwayat Kharij Sahih, kisah seorang sahabat yang terluka kepalanya, kemudian dia junub di pagi harinya. Dia bagaimana, mau sholat apa enggak, apa tayamum apa mandi? Sebagian sahabat mengatakan wajib mandi, sebagian sahabat mengatakan tayamum. Komandan pasukannya mengatakan dia wajib mandi dia. Kemudian meninggal. Sampailah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan mereka ini, yang mereka berselisih terhadap jawaban sahabat yang terluka tersebut, sampai mengakibatkan hilang nyawanya. Rasul mengatakan, qatalahumullah. Rasul marah sekali. Kenapa mereka tidak bertanya? Ala yas'aluhu idza lam ya'rif. Fa innama shifa'al ain as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau dalam keadaan mereka tidak tahu? Hanyalah obatnya tidak tahu itu bertanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan mereka berselisih, satu mengatakan A, satu mengatakan B. Ini bagian dari ketidaktahuan, bagian ilmuwan yang mantap. Maka mereka disuruh, kenapa tidak bertanya? Menunjukkan apa? Nah, ketika bimbang. Dan ketika banyak ahli ilmu, kita bertanya yang paling banyak ilmunya, yang paling berilmu. Sebagaimana kisah tersebut. Ya, baik. Yang ketiga caranya adalah ketika sudah selesai melakukan amalan, kita bertanya kepada ahli ilmu, benarlah perkataan kita, benar perbuatan kita ini. Kisahnya yang kita sudah sebutkan, kisah Ammar bin Yasir rahimahullah ta'ala, yang beliau diutus oleh dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika beliau diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di perjalanan beliau junub, beliau tidak tahu mau apa ini, dan dalam keadaan tidak ada air, beliau guling-guling seperti guling-gulingnya binatang, hewan. Maka ketika sampai ke Madinah, beliau kabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah kamu cukup bertayamum, yaitu mengusap tangan dan wajah dan tangan. Nah ya, baik. Jadi siapa yang masih memungkinkan untuk bertanya kepada ulama, kepada ahlul ilmi terhadap dia mengikuti perkara yang menyelisih syariat, walaupun dia seorang ulama atau dia seorang penguasa, namun memilih syariat dalam keadaan dia bodoh, maka dia tidak mau bertanya, dia berdosa dan dosa besar. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, al-yakun aliman, dia tidak berilmu, dia bukan orang yang berilmu dan tidak memungkinkan untuk dia bertanya. Tidak ada situasi kondisi tidak memungkinkan. Naam, sikon tidak memungkinkan, dirinya pun tidak memungkinkan. Fayutabi'uhum taqlidan, maka dia mengikuti ulama atau umara tersebut, tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya sebagai bentuk taklid saja. Dia menyangka adalah kebenaran, maka dia tidak ada dosa padanya. Ya, karena dia memang tidak memiliki ilmu dan dia tidak memungkinkan untuk menuntut ilmu atau bertanya. Maka seperti ini tidak ada dosa baginya, karena tidak ada wasilah untuk dia bertanya, tidak ada fasilitas untuk dia bertanya. Nah, tapi kalau sampai sekarang golongan yang kedua ini tidak bisa. Kelihatan kecil kemungkinan, sekarang luar biasa ya. Nah, apa yang tidak bisa untuk kita komunikasi dengan ulama-ulama di negeri Yaman atau sebelumnya negeri Saudi? Apa yang tidak bisa? Nah, yang membuat tidak bisa adalah ketidakmauan. Nah ya, itu saja. Baik, maka orang seperti ini golongan kedua, kata beliau, tidak ada dosa baginya karena dia melakukan apa yang diperintahkan dan dia orang yang berudzur, dan dosa hanyalah
dirasakan atau didapatkan bagi yang berfatwa padanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna man uftiya bighairi ilmin fa innama itsmu 'ala man aftahu." Bahwasanya siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, yaitu apa tanpa ilmu, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini kan berfatwa tanpa ilmu. Maka dosanya bagi siapa yang memberi fatwa pada dirinya. Baik ya. Kenapa dia tidak berdosa kata Syekh? Karena kalau kita mengatakan dia berdosa, kalau kita mengatakan orang yang bodoh ini dan tidak memungkinkan untuk dia bertanya, kita mengharuskan dia berdosa karena perbuatan orang lain, maka ini akan menyebabkan, mengharuskan agama ini bagi dia berat dan susah. Berat dan susah. Nah, walaupun nas, maka akan melazimkan dia tidak akan percaya lagi orang lain, suatu pun. Karena dia akan menduga, jangan sampai ini salah lagi nih. Salah lagi. Kemudian saya dikatakan berdosa. Ayo, kalau begitu dosa bertanya. Dosa ini, ya. Tidak usah saya mengikuti siapa-siapa. Saya ikuti saja apa yang saya mau. Kalau memang orang yang bodoh dalam keadaan dia tidak mampu untuk bertanya, dilazimkan dia berdosa. Ya, ini menjadikan pemahaman dan menjadikan agama menjadi berat dan susah, dan menjadikan orang itu tidak akan percaya lagi satupun manusia. Ya, karena dia akan menduga, kalau saya bertanya lagi nih, saya ikut lagi dia, bos, salah lagi saya ini. Nah ya, begitu. Kemudian faedah berikutnya, kata beliau rahimahullah, fa in qila limadza la yakaffaru ahlul qism tsani. Nah, ya, apabila ada yang bertanya, kenapa golongan yang kedua tidak dikafirkan? Nah, ya, siapa itu golongan kedua tadi? Dia mengikuti ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak dikafirkan, namun dia fasik, pelaku dosa besar. Kenapa tidak dikafirkan? Ujiba annana law kunna bi kufrihim wa lazima min dzalika takfir kulli sahib ma'siyatin wa ya'rif annahu 'asin lillahi wa ya'lam anna hukmu lillah. Kalau jawabannya kata Syekh, kalau kita mengatakan orang seperti begini kafir, yaitu dia mengikuti ulama, dia mengikuti umara yang menyelisih syariat, ya, dia tahu hukum syariat Allah yang lebih baik, dia paham bahwa hukum Allah lebih bagus, lebih pantas, namun karena ada kepentingan hawa nafsunya, ada kepentingan dunia yang lebih berat, yang lebih kuat, lebih besar, seperti kepentingan pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita mengatakan dia kafir dengan sebab ini, maka akan melazimkan seseorang akan mengkafirkan semua pelaku maksiat. Semua pelaku maksiat yang dia masih paham, dia sadar bahwasanya dia pelaku maksiat. Dia paham dan sadar diri, tahu diri bahwasanya itu hukum Allah. Hanya dia cuma lancang saja, nekat saja, berani saja. Ya, itu makanya tidak dikafirkan. Tidak boleh kita mengkafirkan orang yang masih sadar, masih paham itu adalah perkara ketaatan tapi dia tidak mau melakukannya. Kita tidak boleh kafirkan orang yang tahu itu perkara haram tapi dia masih lakukan. Tidak boleh kita kafirkan dalam keadaan dia paham, dia menyadarinya. Hanya karena memang ya sebagaimana kebanyakan manusia sekarang, alasannya ini sudah kebiasaan nih, sudah begini keadaan masyarakat, aduh saya belum bisa tinggalkan, aduh berat ini urusan, ini dunia, urusan fulus, urusan duit ini bos, urusan dapur ini bos, misalnya gitu ya. Nah ini dia paham, ini banyak kan, coba melihat para wanita muslimah yang di luar sana yang tidak menutup auratnya, dia tahu ini adalah hukum syariat, memakai baju ketat dan seterusnya. Nah itu ya. Tapi kenapa tidak dikafirkan, cuma dikatakan fasik? Karena dia paham, dia sadar diri itu maksiat, dia sadar diri hukum Allah adalah menutup aurat, tapi dia ada hawa nafsunya. Nah itu ya, itu harus dipahami. Itu jawabannya ya. Makanya harus kita hati-hati. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, faidatun wasafallahu lal hakimina bighairi man anzalallahu ta'ala bi